Ya suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat klinik IPA? Kali ini kita akan membuat mainan tembak-tembakan dan akan kita bedah konsep fisika apa saja yang terdapat di dalam permainan tersebut. Yuk, tidak usah lama-lama, langsung saja. Yang kita butuhkan adalah bambu ya. Bambu yang masih muda, diameternya ya lumayan sekitar segini lah ya. Sobat klinik IPA bisa melihatnya sendiri. Terus kemudian kita juga butuh bambu kering. Oke, alatnya cuma menggunakan ini pisau besar parang, dan nanti kita membutuhkan daun ketela. Yuk, bagaimana cara membuatnya? Seperti ini. Kita sesuaikan panjangnya, kira-kira panjangnya 2 cm lebih pendek. Nah, bentuknya seperti ini ya. Gampang sekali membuatnya. Terus sekarang kita butuh pelurunya ini, kita menggunakan ini ya, kita lipat. Ini menggunakan daun singkong. Jadi mungkin bisa menggunakan daun apa saja, singkong juga boleh, atau kertas yang dibasahi juga boleh.
terus didorong. Nah, ini ya. Terus kita tambahkan lagi, karena untuk yang pertama kali digunakan untuk menyumbat bagian ujung yang depan. Nah, sekarang sudah jadi, kita coba. Nah, terus dihentakkan, lihat suaranya. Nah, namanya tembak-tembakan, bisa bunyi kan? Nah, kita ulangi ya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk main-main, mengisi waktu di rumah sambil daring. Nanti kita bedah konsep IPA-nya seperti apa. Nah, adik ini tembak, tembak ya. Suaranya keras. Baik. Begitu teman-teman sekalian. Kok bisa mengeluarkan bunyi, dan ini pelurunya keluar nih. Kok bisa mengeluarkan bunyi seperti apa? Coba kita lihat, kita bedah konsep apa saja. Yang pertama itu adalah konsep tekanan ya, adik-adik sekalian ya. Nah, kalian ingat ya, tekanan itu adalah gaya persatuan luas. Kemarin kita sudah belajar gaya. Ketika ini kita dorong, maka akan menimbulkan tekanan karena ada dorongan, ada gaya, kemudian dibagi dengan luas permukaan yang bersentuhan dengan permukaan ini. Jadi gaya dibagi dengan luasnya ini ya, luas bidang tekan. Gaya satuannya Newton, luas satuannya meter persegi. Oleh karena tekanan adalah gaya persatuan luas, maka satuannya menjadi Newton per meter persegi atau sama dengan Pascal. Semakin besar gaya dorongnya akan memperbesar tekanan. Semakin besar permukaan luas bidang tekan justru akan mengurangi tekanan. Oleh karena itu roda truk dam biasanya yang digunakan untuk mengangkut batu, pasir, itu roda belakangnya dibuat menjadi double itu supaya luas permukaannya menjadi lebar, menjadi besar, supaya bannya tidak menimbulkan tekanan yang kuat sehingga tidak mudah masuk ke dalam tanah. Kita lanjutkan sahabat klinik IPA yang berbahagia. Konsep yang kedua itu adalah tentang hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahwa apabila ada gas di dalam ruangan yang tertutup, maka tekanan dikalikan volumenya akan konstan. Artinya apa? Ketika terjadi perubahan tekanan, maka akan mengakibatkan perubahan volume. Atau sebaliknya, ketika terjadi perubahan volume, maka akan terjadi perubahan tekanan. Persisnya seperti ini. Kalau ini saya tekan, berarti gas yang berada di dalam ruang bambu ini akan tertekan. Itu karena adanya perubahan volume yang semakin mengecil. Kalau ini saya tekan, maka udaranya, ini pistonnya akan bergeser sehingga volumenya menjadi lebih kecil. Nah, ketika lebih kecil, maka tekanannya akan meningkat. Nah, karena tekanannya semakin besar, maka piston yang di sebelah ujung maka tidak akan mampu menahan lagi tekanan, sehingga akhirnya pistonnya akan keluar dengan spontan karena dipaksa. Nah, karena adanya perubahan tekanan dari besar kemudian melemah secara spontan, mengibatkan udaranya akan bergetar dengan sangat hebat dan akhirnya timbul suara ledakan seperti ini. Kita perhatikan sekali lagi. Nah, ketika saya tekan, maka akan terjadi perubahan volume. Volumenya mengecil, maka tekanannya akan membesar. Itulah prinsip hukum Boyle. Konsep hukum Boyle itu diaplikasikan suntik, kemudian pompa dorong itu ya, pompa sepeda. Terus kemudian tempat minuman burung yang dibalik kemudian dia tetap tidak tumpah, itu karena ada prinsip hukum Boyle yang berada di situ. Prinsip hukum Boyle itu juga terjadi pada sistem pernapasan kita, yaitu peristiwa inspirasi dan ekspirasi. Yuk kita praktek bareng-bareng ya. Peristiwa inspirasi. Inspirasi itu adalah napas masuk, ekspirasi adalah napas keluar. Sebetulnya ketika kita bernapas itu kita kemudian tidak memaksa udara untuk masuk dengan disedot, bukan seperti ini. Bukan. Kalau kita bernapas dengan begitu, maka kita akan capek.
Tidak seperti itu proses inspirasi dan ekspirasi. Tetapi proses inspirasi dan ekspirasi itu hanya mengatur perubahan volume rongga dada, sehingga hukum Boyle akan bekerja secara otomatis. Contoh, ketika kita inspirasi, maka tulang-tulang rusuk rongga dada kita angkat. Nah, ketika kita angkat akan mengakibatkan volume rongga dada akan membesar. Nah, penambahan volume menurut hukum Boyle akan mengurangi tekanan, sehingga tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih rendah dibandingkan dengan tekanan udara luar, sehingga udara luarnya akan masuk karena udara itu secara otomatis secara alamiah akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Coba kalian praktekkan, ya kan? Nah, ketika dada mengembang, udaranya akan masuk ke dalam karena udara di dalam rongga dada tekanannya lebih rendah dibandingkan dengan tekanan udara yang ada di dalam permukaan hidung kita, sehingga akan masuk. Begitu sebaliknya, kalau kita turunkan volume rongga dada mengecil, maka pengecilan volume di dalam rongga dada akan meningkatkan tekanan, sehingga tekanannya menjadi lebih besar dibandingkan dengan tekanan yang berada di udara luar, sehingga udaranya akan keluar. Nah, begitu juga dengan pernapasan perut ya. Tadi ini pernapasan dada. Kalau pernapasan perut juga dipengaruhi oleh otot diafragma. Pada kondisi kita rileks, maka diafragmanya akan melengkung ke atas sehingga volumenya mengecil. Tetapi ketika kita tarik nafas, maka diafragmanya akan mendatar sehingga akan menambah volume di dalam rongga dada. Nah, penambahan volume rongga dada akan mengakibatkan tekanannya mengecil sehingga nafas masuk. Dan ketika kita rileks, maka diafragmanya akan melengkung ke atas dan akan menambah tekanan karena volumenya mengecil dan udara akan keluar. Nah, itu jadi sekalian permainan edukasi kita pagi hari ini semoga bermanfaat. Ada dua konsep yang saya jelaskan tadi ya. Yang pertama adalah tekanan, konsep yang kedua adalah hukum Boyle. Hukum Boyle itu dapat kita gunakan untuk menjelaskan proses inspirasi dan ekspirasi pada saat kita sedang bernapas. Demikian sahabat Klinik IPA, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di permainan edukasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.